Keren, Justin Hubner bikin Crystal Palace frustasi. Rekor JICS di Venezia yang bikin bangga. Banyak tawaran, Kevin Dix akhirnya sepakat gabung Borussia Mönchengladbach. Agen Garnacho berada di Stamford Bridge. Kode Garnacho gabung Chelsea. Sedih, Carlo Ancelotti akan berpisah dengan Real Madrid akhir musim ini. Halo football lovers, Mimin ingetin lagi ya, kalau kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, biar nantinya nggak ketinggalan berita terupdate dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-21, Chelsea sukses meraih poin penuh saat menjamu tamunya Wolverhampton Wanderers di Stamford Bridge. Anak asuh Enzo Maresca mampu menang dengan skor 3-1. Lewat gol yang dicetak masing-masing oleh Tosin Adarabioyo di menit 24, Marco Correa di menit 60, serta Noni Madueke di menit 65. Raihan 3 angka ini membuat The Blues sementara berada di peringkat 4 dengan 40 poin. Sementara itu tersiar kabar dari Football London bahwa di laga Chelsea versus Wolves, agen Alejandro Garnacho yakni Carlos Cambeiro dan Keke Del Lucas terciduk nonton langsung laga di tribun Stamford Bridge. Pihak MU sudah berencana menjual Garnacho, demikian pula Napoli dan Chelsea sebagai tim yang sudah bernegosiasi dengan pihak MU untuk mengangkut Garnacho. Namun kehadiran agen Garnacho di Stamford Bridge ini menurut laporan menunjukkan bahwa sang pemain lebih condong pindah ke London daripada ke Italia. Masih kabar dari Chelsea, Talksport melaporkan bahwa The Blues telah resmi mendapatkan bek baru, yakni Mamadou Sarr dari Strasbourg. The Blues diketahui telah menebus biaya sebesar 11,9 juta pounds untuk mendapatkan pemain 19 tahun tersebut. Sang pemain kabarnya tinggal menyelesaikan penandatanganan administrasi di London. Namun Sarr belum akan berada di skuad Enzo Maresca musim ini, melainkan di musim depan, sebab ia akan menyelesaikan musimnya dulu di Strasbourg. Sementara itu dari Manchester tersiar kabar bahwa Red Devils melakukan langkah transfer mengejutkan dengan menawar bek kiri Lecce, Patrick Dorgu. Menurut Sky Sport, pihak Setan Merah kini sedang dalam pembicaraan dengan pihak Lecce untuk menjajaki kesepakatan transfer. Kabarnya Lecce meminta mahar sebesar 29,6 juta pounds apabila MU ingin mengangkut pemain 20 tahun asal Denmark tersebut. Pertimbangan memilih transfer Dorgu adalah harganya lebih terjangkau daripada opsi transfer bek kiri lain seperti Nuno Mendes atau Milos Kerkez. Beralih ke kabar dari Italia, berdasarkan laporan dari Football Italia, bahwa AC Milan tengah gencar merekrut gelandang baru dari Porto, Alan Varela. Rekomendasi transfer Varela ini langsung dari pelatih Sergio Conceição yang sudah mengenalnya lama. Pemain 23 tahun asal Argentina itu diproyeksikan menambah kedalaman lini tengah Rossoneri seiring dengan sering cederanya Ismael Benacer. Namun menurut laporan, kemungkinan besar transfer tersebut baru akan terrealisasi pada musim panas mendatang. Dari Italia beralih ke Spanyol, tersiar kabar bahwa undian babak 8 besar Copa del Rey musim ini telah selesai dilakukan. Diario AS melaporkan bahwa 4 laga telah ditentukan. Barcelona akan tandang terlebih dahulu menghadapi Valencia. Begitupun Real Madrid yang akan bertandang ke Leganes. Sementara itu, Atletico Madrid akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu ketika menghadapi Getafe. Begitupun Real Sociedad yang akan jadi tuan rumah saat menjamu Osasuna. Laga 8 besar ini akan dimainkan dalam 2 leg, di mana leg pertama akan berlangsung antara 4 hingga 6 Februari mendatang. Lanjut ke kabar berikutnya, publik Spanyol digemparkan dengan berita dari media Spanyol Onda Cero bahwa pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti telah mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pengabdiannya di Real Madrid musim panas mendatang. Ancelotti memilih pergi di akhir musim nanti, meski kontraknya masih sampai 2026. Keputusan ini murni berasal dari pribadi Ancelotti. Menurut laporan, meskipun Ancelotti memperoleh banyak gelar di akhir musim, ia tetap akan pergi dari Bernabeu. Pasca heboh kabar Ancelotti akan meninggalkan Real Madrid, salah satu calon kuat penggantinya yakni Xabi Alonso dicecar oleh awak media tentang rumornya ke El Real. Xabi Alonso dibombardir pertanyaan soal kesediaannya gabung Real Madrid di konferensi pers jelang laga UCL antara Leverkusen versus Atletico Madrid. Xabi Alonso yang tak siap menghadapi pertanyaan itu terlihat beberapa kali hanya senyum dan hanya bisa bercerita soal kenangannya di Bernabeu. Bertahun-tahun waktu berlalu, namun kasih sayang itu tetap ada. Hubungan dengan Real Madrid tak akan terlupakan, kata Xabi.
Dari Spanyol kini beralih sebentar ke kabar dari sepak bola Turki. Fenerbahce besutan Jose Mourinho dilaporkan oleh beIN Sport telah mendapatkan suntikan bek tengah baru dari Aston Villa, yakni Diego Carlos. Bek tengah asal Brasil berusia 31 tahun itu telah sepakat gabung Fenerbahce dengan mahar sekitar 10 juta pounds. Rencananya pada Selasa ini, Diego Carlos akan segera terbang ke Istanbul untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak. Sementara itu dari Jerman tersiar kabar yang dilaporkan oleh wartawan Sky Sport, Florian Plettenberg, bahwa pemain timnas Indonesia Kevin Dix telah resmi sepakat gabung Borussia Mönchengladbach. Bek tengah 28 tahun dari FC Copenhagen tersebut sepakat gabung Gladbach setelah Roland Virkus berhasil meyakinkannya. Kini tinggal menunggu penyelesaian detail kontrak yang rencananya akan selesai pada minggu ini. Setelahnya Kevin Dix dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan medis. Masih kabar soal pemain timnas Indonesia, rekan Kevin Dix di lini pertahanan timnas Indonesia, Justin Hubner, tengah tampil memukau di Wolves Under 21. Hubner tampil 90 menit dan ciptakan clean sheet saat menghadapi Crystal Palace Under 21 di pekan 12 Premier League 2. FYI, ini adalah caps ketiganya selama di Wolves Under 21. Di laga ini, lini serang Crystal Palace dibuat frustasi. Berulang kali serangan mereka digagalkan duet bek tengah Hubner dan Ojinaka. Kokohnya tembok pertahanan yang digalang Hubner itu membuat Wolves akhirnya menang 1-0. Wolves berhasil naik peringkat ke posisi 11 klasemen Premier League 2 dengan 17 poin. Lanjut ke kabar lainnya dari tanah air, timnas Indonesia kini akan memiliki emblem baru di jersey terbaru mereka. Apparel Erspo telah resmi mengunggah video mengenai emblem itu di media sosial mereka. Warna putih mendominasi perisai pada emblem tersebut. Sekilas emblem itu mirip seperti yang pernah dikeluarkan oleh apparel sebelumnya, Mills. Erspo pun memberikan penjelasan mengenai makna emblem anyar tersebut, beserta detail desainnya seperti batik dan garis-garisnya. Menurut mereka, secara garis besar ada semangat juang yang tak tergoyahkan dalam emblem baru itu. Setiap helai sayap Garuda di emblem tersebut juga melambangkan tekad untuk terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke puncak kejayaan. Sementara itu dari kabar lainnya, PSSI telah resmi membuka seleksi bagi pelatih-pelatih terbaik Indonesia yang berlisensi untuk menjadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Garuda. PSSI berharap dengan adanya seleksi terbuka ini dapat memberikan kesempatan talenta terbaik pelatih di seluruh Indonesia. Selain itu, PSSI berharap nantinya Kluivert dan tim mampu mentransfer ilmunya kepada asisten pelatih lokal ini. Dari seleksi ini nantinya PSSI akan menyaring 10 nama yang akan disodorkan kepada Kluivert dan tim. Setelah itu, akan langsung dipilih 2 orang oleh Kluivert sebagai asisten pelatihnya. Dari kabar lainnya, mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong dilaporkan akan terbang kembali ke kampung halamannya Korea Selatan pada Minggu 26 Januari pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dengan pesawat Korean Air. Hal itu disampaikan langsung mantan penerjemahnya, Jong Seok-seo atau JJ lewat akun Instagramnya. Menurut JJ, STY akan tinggal lebih lama di Korea Selatan. Namun setelah berita ini muncul, disinyalir akan ada banyak pecinta sepak bola tanah air yang akan menunggu di Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantarkan STY pulang ke negara asalnya. Tersiar kabar dari London bahwa Chelsea masih berniat membidik kiper lagi. Chelsea.news melaporkan pihak The Blues telah mengidentifikasi kiper timnas Jepang Zion Suzuki sebagai calon kiper baru mereka. Pencarian kiper baru ini tidak terlepas dari ketidakpercayaan manajemen pada Robert Sanchez sebagai kiper utama untuk musim depan. Kiper nomor 2 yang baru dibeli, Philip Jorgensen, juga dianggap masih kurang meyakinkan ketika diberi kesempatan. Menurut laporan, Zion Suzuki kemungkinan akan ditebus oleh The Blues sesuai bandrolnya, yakni 40 juta pounds pada musim depan. Sementara itu dari kabar lainnya, Liverpool dilaporkan oleh Sport Illustrated diam-diam telah mengikuti perkembangan pemain muda Dortmund asal Inggris Jamie Gittens. Menurut laporan, bahwa pihak The Reds telah mengirimkan pemandu bakat berkali-kali untuk menonton Gittens berlaga. Pemain sayap 20 tahun ini rencananya akan ditebus pada akhir musim nanti jika pemain depan seperti Darwin Núñez, Mo Salah atau Luis Diaz memilih hengkang dari Anfield. Kabar berikutnya datang dari pemain MU, Anthony, yang juga dilaporkan meninggalkan Manchester. ESPN melaporkan bahwa kesepakatan pinjaman pemain sayap asal Brasil tersebut dengan Real Betis telah tercapai. Disebutkan bahwa pihak Real Betis berencana membayar separuh gaji dari pemain berusia 24 tahun tersebut. Sang pemain juga sudah menyetujui setiap detail kontrak. Kesepakatan transfer ini telah dikonfirmasi pihak klub pasca Anthony bermain di laga melawan Brighton.
Beralih ke kabar dari Real Madrid, Florentino Perez dilaporkan kembali terpilih menjadi presiden Real Madrid untuk periode 2025 hingga 2029. Perez terpilih karena hanya ada calon tunggal dalam pemilihan presiden Real Madrid 2025. Kandidat lainnya tidak muncul seiring dengan persyaratan yang berat sebagai calon. FYI, sejak terpilih sebagai presiden di periode keduanya di tahun 2009, Perez ini belum pernah menghadapi lawan atau oposisi. Sebelumnya di pemilihan tahun 2013, 2017, dan 2021, ia juga melenggang sendirian tanpa penantang. Dari Real Madrid beralih ke kabar dari PSG. L'Equipe melaporkan bahwa rekrutan baru PSG dari Napoli, Vika Kvaratskhelia, ternyata belum bisa dimainkan di laga UCL melawan Manchester City. Hal itu dikarenakan ada aturan yang mewajibkan hanya pemain yang sudah didaftarkan sebelum 3 September saja yang bisa bermain di babak fase grup. Kvaratskhelia nantinya baru bisa bermain jika PSG lolos ke babak berikutnya, di mana klub boleh mendaftarkan pemain baru lagi sebelum 6 Februari nanti. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Belgia. Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia atau RBFA dilaporkan oleh L'Equipe sedang bernegosiasi dengan mantan pelatih West Ham, Julien Lopetegui. Lopetegui adalah calon ketiga yang sedang dinegosiasikan setelah sebelumnya sudah ada Thierry Henry dan Rudi Garcia. Dalam minggu ini rencananya Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia akan resmi menunjuk pelatih baru pengganti Tedesco. Kabar berikutnya datang dari pemain timnas Indonesia yang membela Venezia, J. Izzas. Bang J tercatat telah menorehkan rekor pribadi saat Venezia bertandang ke markas Parma di Serie A. Bek timnas Indonesia itu menjalani pertandingan ke-50 bersama Ila Gunari. Tak hanya itu saja, di laga tersebut Bang J juga diberi tanggung jawab ban kapten pasca kapten utama Pohan Paulo diganti di menit 88. Inilah kali pertama Bang J mengenakan ban kapten di Venezia. Bang J akhirnya tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang pernah jadi kapten di Serie A. Sementara itu dari kabar lainnya, Ketum PSSI Erick Thohir pada pertemuan dengan awak media Minggu 19 Januari mengatakan bahwa dirinya akan menunjuk secara khusus asisten pelatih yang mengurusi soal regenerasi pemain atau menangani kelompok umur. Erick merasa penting memperhatikan kualitas regenerasi pemain timnas, selain kualitas pelatih maupun pemain. Menurut Erick, kemungkinan asisten pelatih khusus ini akan diumumkan lebih dulu sebelum mengumumkan siapa direktur teknik timnas yang baru. Masih kabar dari PSSI, ex-kiper timnas era 80-an Hermansyah telah berterima kasih pada PSSI yang telah membantu melunasi biaya tunggakan BPJS-nya. Sebelumnya Hermansyah mengaku tak bayar iuran BPJS selama 5 tahun berkat keterbatasan. Hermansyah yang akhir Januari nanti akan menjalani operasi pengangkatan batu empedu mengaku sangat bersyukur telah dapat bantuan dari PSSI. Hermansyah menganggap PSSI sangat peduli dengan kesehatan mantan pemain timnas di usia senjanya. Dari kabar lainnya, jelang laga melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret, Timnas Indonesia bakal rilis jersey baru lagi buatan Apparel Erspo. Apparel yang sempat dihujat netizen itu akan merilis jersey Timnas Garuda tahap 2 yang rencananya di-launching pada tanggal 14 Februari. CEO Erspo, Muhammad Sadat, telah mengatakan bahwa desain jersey kali ini sudah berkolaborasi dengan fans yang dilibatkan dalam sayembara. Menurut Sadat, tim Erspo kini sedang pada tahap tur ke Belanda dan Italia untuk sesi pemotretan dengan beberapa pemain diaspora. Kapten J. Izzas menurut Sadat akan jadi orang pertama yang akan melihat jersey terbaru ini.